Kayaknya masih harus berjuang lagi. Ya. Berarti nama belakang tadi itu semua tuh Pak, yang dari 1, 2, berapa itu? Ya, jadi gini. Nomor-nomor tipe. Ya, Abidin ini mungkin kan ini mungkin Abidin Bapak menyertakan ini enggak? Menyertakan oke. Jadi Abidin ini kan ada asal usulnya nih Abidin ini. Ya, Abidin ini Pak. ada asal usulnya. Coba saya lihat dulu. Asal usulnya dari mana? Bentar, Abidin ini asal usulnya dari mana nih asal usulnya? Oh, salah. Abidin ini dari mana, Pak? Dia menuliskan ini dari buku, ngutip buku dari buku atau dari apa, Pak? Dari buku itu Pak. Itu kan Dari buku. kemarin tuh saya mengaitkan sama PKP saya kemarin tuh Pak, judul apa ini. Jadi Yang di PKP sudah jadi, Pak, yang di PKP? sudah Pak, udah alhamdulillah semalam. Semester semalam. Maka saya jadi gini, untuk karir ini kan bisa diambil dari PKP, Pak. Jadi selesai PKP langsung bikin karir, tapi ini harus banyak dibetulin ini, Pak. Ya. Jadi Abidin ini nanti mungkin gini ya, Abidin ini adalah namanya memang hanya Abidin gitu. Kalau namanya Abidin ya sudah Abidin. Tapi biasanya gini, siapa gitu Abidin. Abidin. Atau kalau Abidin siapa namanya berarti yang diambil yang nama belakangnya, selalu nama belakangnya, Pak. Karena kita ngikuti dari luar, jadi yang digunakan adalah nama belakang. Terus kayak sekarang ini, contoh Cynthia Dewi dan kan ada 2 pengarang nih, Cynthia Dewi. Iya Pak. Dan satu lagi Wirabayu. Nah, berarti ini ditulisnya adalah Devi dan Bayu pada tahun 2020 mengemukakan bahwa itu Pak, jadi hanya nama belakangnya saja, ini sama. Ini ditulis hanya nama belakangnya saja untuk di Riana Rahmasari, jadi ditulis ini. Kalau Cynthia Dewi dan Wirabayu ditulis gini, Devi dan Bayu. Bayu gitu. Pak. Oke. Kemudian Trianto, kita bahas Trianto. Yang Trianto ini adalah kita lihat di tahunnya, Pak. Ini tahun terbitnya kan 2009 nih. Nah, Ya. jadi kita mengambil tahun terbit yang 5 tahun terakhir, Pak. 5 tahun terakhir yang untuk jurnal. Kemudian untuk buku boleh 10 tahun. Ya, ada di buku petunjuk. Ada di buku petunjuk. Jadi saya tuliskan ya. Saya tuliskan di sini. Referensi dari buku usia maksimal 10 tahun. Kemudian referensi dari jurnal usia maksimal sama dengan 5 tahun. Nah, makanya dari atas tadi kalau kita lihat ada 2014 sudah oke, 2014. 2014 oke. Nah, ini kan oke ini 2014 ini. Oke, kemudian 2020 oke juga. Nah, maaf nih. 2020 nih oke juga.
Terus di bawahnya lagi 2016, oke. Terus ke bawahnya lagi ada 2020, oke lah ya. 2016 ini kalau buku masih boleh ini ya. Kalau buku masih boleh. Ini. Apabila buku masih boleh. Apabila buku masih boleh. Ya, itu. Kemudian kita ke bawah lagi. Sama tadi ya, polanya sama. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, ini berarti namanya tidak langsung dia, tidak langsung. Berarti seseorang mengatakan apa, kita mengutipnya seperti apa. Kutipan tidak langsung. Nah, di sini misalnya ini, misalnya. Kalau kutipan langsung di atas tadi, kutipan langsung di atas ini langsung Trianto misalnya, Trianto 2009. Trianto ini mengatakan bahwa keuntungan menggunakan model PBL bagi peserta didik adalah mampu memecahkan masalah menurut gaya belajar individu, berpikir kritis untuk bisa menemukan dan membangun sendiri solusi pemecahannya. Nah, ini kan kata-kata asli dari Trianto. Kita copy dulu. Kemudian kalau kita mau mengutip tidak langsung, ini yang langsung. Ini yang langsung. Secara langsung, Trianto mengatakan seperti ini. Nah, secara tidak langsung, kita bisa mengubah. Namanya parafrase. Namanya parafrase. Jadi, saya tuliskan di bawahnya lagi. Nah, di sini kita akan mengubah atau mengutip secara tidak langsung. Jadi di sini ada keuntungan menggunakan model PBL. Kemudian bagi peserta didik adalah mampu memecahkan masalah menurut gaya belajar individu, berpikir kritis untuk bisa menentukan dan membangun sendiri solusi pemecahannya. Nah, kita ubah sekarang bahwa keuntungan dari model PBL ini saya hapus ya. Saya hapus. Kita akan ambil dari atasnya. Jadi mengutip tidak langsung itu kita baca dulu secara keseluruhan. Kemudian idenya apa di situ? Nah, keuntungan dari model PBL menurut Abidin 2014 adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, udah selesai. Titik di sini. Nah, karena kita akan berfokus di PBL ini adalah untuk pemecahan masalah. Nah, jadi kita kutip dari tulisannya Abidin yang berfokus pada hanya pemecahan masalah saja. Nah, gitu. Ini yang pertama ya, kita bukan Abidin ini. Ini kan dari Trianto nih. Trianto 2009. Trianto 2009. Bukan Abidin, maaf salah ini. Trianto 2009. Nah, ini. Adalah untuk meningkat. Jadi Trianto ini sudah menuliskan di bukunya banyak sekali ini. Banyak sekali, panjang segini. Nah, kemudian kita kutip sedikit saja ya, sedikit saja. Kita kutip hanya sedikit saja. Ini adalah merupakan kutipan tidak langsung. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut ya.
Kemudian ini kutipannya udah betul, ini udah betul ya bentuk kutipannya. Ya, bentuk kutipannya sudah betul di sini. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga udah betul, Safrida 2020. Kemudian berikutnya, model PBL merupakan yang ini ya. Model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang titik tolaknya utamanya adalah masalah penyelesaiannya. Menurut Riana Rahmasari. Nah, ini Riananya nggak usah. Riananya nggak usah. Ya, Pak. Hanya Rahmasarinya ya. Hanya nama belakangnya saja. Hanya nama belakangnya saja. Hanya nama belakang saja. Kemudian berikutnya nomor 4. Ini sama ya. Ini sama. Jadi ini kita ambil nama belakangnya saja. Kemudian di sini juga sebentar salah. Ini kita ambil yang nama belakangnya saja, yang Devi Bayu, Pak. dan Bayu. Ya, Devi dan Bayu 2020. Kemudian yang terakhir keuntungan menggunakan produk baseline bagi strategi adalah memecahkan masalah menurut gaya. Nah, ini kutipan langsung ini, Pak. Ini kan sama dengan yang di atas tadi, Trianto yang kita ini ya, kita lihat ya. Kita lihat yang ini. Oh, iya. Kita lihat yang ini. Ini kan sama dengan yang di atas tadi nih. Ya. Ini sama dengan yang di atas ini tadi. Ya. Nah, ini kan sama ini. Nah, keuntungan menggunakan ini adalah sebenarnya. Ini kan sama persis nih. Nah, Iya, Pak. Bapak belum menggunakan kutipan tidak langsung dalam hal ini. Nah, gitu. Kalau kutipan tidak Berarti- langsung, seperti ini tadi. Keuntungan dari seperti ini tadi. Ini adalah kutipan. Contoh dari kutipan tidak langsung. Jadi, kutipan tidak langsung itu mengganti atau mengubah atau kita melakukan parafrase. Kita melakukan parafrase untuk menyampaikan apa yang sudah parafrase. Untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh orang lain, tapi dengan bahasa kita sendiri. Setelah kita melakukan sintesis. Jadi sintesis itu kita sudah mengolah dengan kemampuan kita masing-masing menyampaikan kembali. Ya. Sintesis ini juga bisa dari dua orang yang berbeda. Ya, misalnya dari Trianto menyatakan apa, kemudian Abidin menyatakan apa, kemudian kita sendiri. Berarti problem based learning itu apa menurut kita? Nah, gitu. Oke, Pak. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan? Berarti yang kutipan tidak langsung yang Trianto itu ditukar apa? Diganti Pak, diganti. Ya, salah, Tapi ya. Bapak langsung lanjut aja, nggak usah apa yang sekarang ini tugas tadi Bapak tugas 2 kan belum. Tugas 2 diupload dulu, tugas 3 diupload dulu, baru nanti saya buka tugas 4 Pak. Nanti ke tugas 4 itu, tugas 4 tidak bisa mahasiswa upload tanpa saya buka. Gitu. Jadi Bapak gitu ya, Pak. yang sekarang upload aja tugas 2 dan 3. Kemudian nanti nanti saya koreksi sebentar, kemudian saya buka. Kalau saya sudah bilang oke, upload di tugas 4, upload langsung ke tugas 4 ya. Karena di tugas 4 itu nanti akan berhadapan dengan similarity check, Pak. Similarity check. Nah, similarity check ini nanti kita akan dicek oleh sistem berapa persentase tulisan kita itu sama dengan tulisan orang lain di internet. Gitu. Ya, kan sering saya posting tuh. Ibu ini sudah mencapai sekian persen, ibu ini sudah mencapai sekian persen, ibu ini sudah mencapai sekian persen gitu.
Jadi ini yang digunakan oleh UT. Kemudian similarity check ini ada batasannya maksimal 30%. 30% ya. Jadi kalau similarity check ini lebih dari 30%, secara konten, secara meskipun bagus dianggap tidak lulus. Itu. Yang di atas 30% nanti dianggap tidak lulus, apalagi yang nggak ngirim, wah udah pasti nggak lulus. Ngirim kemudian similarity check di atas 30% nggak lulus ya. Nah, apalagi nggak ngirim ya pasti nggak lulus nih. Ngulang lagi semester depan atau tahun depan. Oke, kemudian kutipan langsung dari buku. Nah, ini ada Donald Woods ini, ada Donald Woods yang diambil hanya Woods-nya saja, ya hanya Woods-nya saja. Nah, kemudian ini kan tahun 2000 nih, tahun 2000 itu sudah 24 tahun yang lalu, nih. Sudah 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu nggak usah kita pakai, karena para penulis yang membahas tentang PBL itu banyak banget. Ini kan PBL, ya, udah banyak banget. Sekarang kalau ini ya, Bapak udah pernah saya ajarin Google Scholar belum, Pak? Belum, Pak. Ya belum, karena Bapak jarang masuk. Iya, tinggal Pak. Ini, Saya pertemuan iya. baru ikuti. Kita ini sudah berkali-kali mengadakan tutorial webinar ya, Pak. Dan sebenarnya tutorial webinar to web itu udah habis, Pak, sebenarnya. Ya. Hari ini saya bikin tambahan. Karena apa? Barangkali ada yang ditanyakan gitu. Kenapa di tugas 4 ini masih banyak yang belum? Ya, saya bikinlah to web tambahan gitu. Ini tujuannya seperti itu, Pak. Kemudian ya sebentar, kita ke Google Scholar ya, ke Google Scholar. Nah, biasa masuk ke kelihatan ya ini Google, Pak? Ya, Pak. Kelihatan ya Google? Ya. Saya ketik Google Scholar. Scholar. Nah, Scholar. Nah, ini udah diantar aja. Nah, setelah kita masuk di sini, saya akan ketikkan di sini problem based learning SD, ya, sekolah dasar. Atau problem based learning dulu lah. Kita lihat apa ini banyak nih. Teorinya ada, modelnya ada, contohnya ada, definisinya di matematika, pendekatannya seperti gimana, di keperawatan seperti gimana, dasar teorinya seperti gimana, berpikir kritisnya seperti mana. Oh, baik, kita hanya problem based learning aja. Terus banyak nih keluar. Banyak keluar, hasilnya banyak banget keluar. Nah, terus kita batasi di sini, ada custom range. Custom range. Dari tahun berapa? 2019. Ini 2019 itu usianya udah 5 tahun ya, 5 tahun. Kita search di sini. Ini banyak banget ini, Pak. Ini tahun berapa nih? Tahun 2024. Ke bawah lagi 2024 lagi. Ke bawah lagi 2021 lagi. Nah, kalau cuma hanya nyari 10 aja, di sini ada berapa nih? Di atas, paling atas nih. Paling atas kan ada angka nih. Ada 266.000. Nah, makanya kalau nyari 4 aja, nyari 5, nyari 10 aja, pasti gampang. Ya. Nah. Atau yang nyari bahasa Inggris banyak, yang bahasa Indonesia nggak banyak. Atau kalau scholarnya scholar.co.id mungkin yang keluar lebih banyak yang bahasa Indonesia. Tinggal gini aja, misalnya di sini, ini tinggal klik aja, dia ketemu ini using problems power learning 21st century.
forward by, wah ini PBL nih. Udah banyak sekali gitu. Jadi ya, kalau kita tadi melihat dari tugas yang dikirim oleh Pak Safrizal ini, kalau tahun 2000 ya kita harus pertanyakan ini sekarang tahun 2024 ini 24 tahun yang lalu, 2007 juga ini. Tadi ini kan buku ini ya. Ini kan buku ini Filbrim ya. Ini tahun 2021 ini. Tahun 2021. Ya, problem based learning. Gitu ya. Tahunnya kita tahun 2003 ini salah. Ya salah ini, tahun 2003. Kemudian ini tahun 2007, 2013 oke, 2010 masih oke karena dari buku. Kemudian 2016 masih oke. Ini masih oke. Kemudian di bawahnya ini oke juga, nggak apa ya, 10 tahun. Kutipan langsung dengan kita bahas lagi kutipan langsung. Kutipan langsung ini ya tadi seperti yang saya jelaskan pada saat saya menjelaskan kutipan dari artikel yang di atas tadi. Ya sama. Kutipan langsung, kemudian ada di sini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini tadi kita sudah melakukan apa? Parafrase. Ya, kita menceritakan lagi. Kalau parafrase itu biasanya kalimat-kalimatnya udah kalimat-kalimat pasif, bukan kalimat aktif lagi. Misalnya Bu Dewi tadi bilang gini, Pak, saya pergi ke pasar tadi pagi. Saya pergi ke pasar. Ya. Jadi, kita kalau menceritakan Ibu Dewi tadi pagi pergi ke pasar. Kata Bu Dewi. Sama ini tahunnya dulu gitu. 2000 ini nggak usah dipakai. 2013 masih oke lah ya. 2010 nggak usah dipakai. 2016 masih oke. Udah habis kita. Jadi untuk Pak Safrizal langsung dikirim aja ini ke yang kedua dan ketiga. Mestinya Bapak kalau ngikutin dari awal ini udah selesai, Pak. Ya. Karena dari awal kita udah melakukan berapa? Ini yang ke-6. Kita udah 5 kali tutorial webinar ini, Pak. Jadi saya khawatir nanti Bapak mengirim ke tugas 4, kemudian harus ada revisi lagi, tertutup ininya, sistemnya tertutup dari UT Pak, bukan dari saya Pak. Dari UT nutup, nah kita udah nggak bisa apa-apa lagi Pak, ya terpaksa ngulang gitu. Ini kan harus kita hindari seperti ini. Ya, jadi sekian ya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Soal tugas 3-nya malam ini saya apa Pak? Saya kirim lah ke apa? Langsung kirim aja. Ya. Kirim pakai file yang lama nggak apa-apa. Yang penting ada kirim gitu. Nah, setelah kirim, kemudian saya buka tugas 4. Kalau tugas 3 belum dikirim, tugas 4 nggak bakal saya buka, Pak. Siapa? Jadi khusus untuk kelas ini mohon dikirim tugas 3 secepatnya supaya saya bisa buka di tugas 4. Ya. Ada lagi yang Ibu Dini yang hadir Ibu Dini. Ada lagi yang tanyakan Pak Safrizal atau yang lain, Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ibu Dini udah beres ya, Bu? Suaranya masih mute, Bu. Ada lagi pertanyaan, silakan.
Berarti Pak nanti tugas 2 tuh saya benerin dulu apa langsung saya kirim Nggak terus usah, Pak? langsung upload yang langsung upload yang kemarin aja. Nggak usah dibenerin lagi, Pak. Kelamaan, Pak. Ya. Tugas 2, tugas 3 langsung upload malam ini. Kemudian saya buka tugas 4. Pak siapa? Jangan lama-lama pokoknya. Saya sih berharap semuanya bisa lulus. Ini ya. Kayak yang sudah ini ada Ibu Dewi udah beres. Ibu Ekit udah beres semua. Kalau Bu Dini sama mana ya, Bu? Bu Dini? Ya, Pak. Ya, sudah dikirimkan. Ntar saya cek dulu, Bu. Bentar. Ya, belum, Pak. Belum. Bingung soalnya tapi naik lagi terus. Kenapa suaranya kok putus-putus, Bu? Suaranya putus-putus. Ini sinyalnya mungkin, Pak. Sinyalnya ya. Ini saya belum kirim lagi. Iya, Soalnya kirim lagi, saya Bu. Ya, kan kemarin udah saya tunjukin. Ya, udah saya tunjukin caranya. Ya, Pak. Nah, ini kalau saya bahas di sini teman-temannya, ini soalnya saya membahasnya mundur lagi nih, Bu. Bahasnya mundur lagi di kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Ya, Pak. Nanti Ya, saya kirim. ya. Waktu itu kan saya kirim ya, Bu Dini. Nah, Iya, Pak. kita agak maju sebentar ke tulisannya Ibu Dini ya. Ini contoh revisi tugas. Contoh revisi tugas akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian ya. Oh, sebentar, saya share screen belum. Saya tutup dulu yang lama. Kita share lagi yang baru. Kita share lagi yang baru. Contoh revisi. Sudah kelihatan ya, contoh revisi. Ini contoh revisi. Contoh revisi tugas 4. Nah, ini Ibu Dini sudah mengirimkan tugas 4. Hanya saja harus dilakukan perbaikan di sana-sini. Nah, ini adalah contoh dari cara memperbaiki ya, cara memperbaiki. Misalnya gini, misalnya. Jadi di sini penerapan cooperative learning type teams, games, turnamen, TGT. Ini terdeteksi adalah kalimat awal ini, kalimat awal. Kalimat awal ini terdeteksi sama dengan karya orang lain sebelumnya yang sudah ada di internet. Nah, makanya saya tugaskan ke Bu Dini untuk diganti. Nah, diganti menjadi ini. Diganti menjadi ini. Penggunaan metode cooperative learning type team games turnamen atau TGT. Jadi di sini ada penerapan, di sini ada penerapan, kita ganti menjadi penggunaan. Kita ganti menjadi penggunaan. Ya, oke. Kemudian sini, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi. Saya sarankan untuk ini, meningkatkan, di sini meningkatkan, kita ganti. Meningkatkan ini, kita ganti menjadi memperbaiki. Nah, ini. Kemudian ada lagi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, sama kebetulan. Jadi namanya ini kan komputer ya, yang memeriksa ini komputer ini bukan saya yang memeriksa. Yang memeriksa komputer. Kemudian dia tunjukkan ke kita bahwa ini mirip dengan tulisan orang lain, karya orang lain yang sudah ada di internet sebelumnya. Ya sudahlah, kita ikutin aja. Ya, gitu. Kemudian, nah tujuan dari penelitian ini ada kena juga nih. Ya kita gantilah, kita ngalah sama mesin kita ngalah aja. Nah, tujuan dari penelitian
tindakan kelas. Tujuan dari penindakan tindakan kelas atau PKP ini. Udah beres. Kemudian lagi untuk meningkatkan, meningkatkan ternyata dia dideteksi mirip dengan karya orang lain sebelumnya yang sudah ada di internet. Ya udah kita ganti Bu Dini. Kita ganti apa? Memperbaiki. Nah, caranya seperti ini. Iya. Ini kita kerjakan di seluruh naskah dari awal sampai dengan akhir. Apabila tingkat plagiasi kita masih tingkat plagiasi masih di atas 30%. Oke. Pak, saya 31%. Nggak boleh. Karena apa? Masih di atas 30%. Pak, saya 30%. Nggak boleh juga. Karena syaratnya harus di bawah 30%. Jadi, di sini tingkat plagiasi antara 0 sampai dengan 29%. Baru lulus. Secara apa? Secara sistem, by system ya, by system. Ini bukan saya yang bilang, ini sistem. Jadi tugas kita langsung diperiksa oleh komputer, kemudian keluar angkanya. Nanti saya baru periksa kontennya. Kalau konten kan kita sudah bicarakan dari minggu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ini saya tetap bicarakan konten. Di UT hanya 4 kali, hanya 4 kali. Yang 2 ini apa? Dari saya lah. Dari saya ini tambahan. Kalau tutornya semangat, ya mahasiswanya harus lebih semangat lagi. Ini kan tutornya aja pengen pada lulus, mahasiswanya masih belum pada kirim. Nanti mulai minggu depan akan saya biarkan, ya. Mulai minggu depan yang belum kirim akan saya biarkan. Jadi supaya apa? Supaya tahu bahwa yang butuh itu bukan tutornya, yang butuh itu mahasiswa. Gitu. Ya, Jadi Pak. saya udah berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Kewajiban saya hanya ngasih 4 kali tutorial selesai. Nah, hari ini bukan kewajiban saya sebenarnya, ini tambahan. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa penjelasan saya pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian yang belum kirim supaya cepat kirim. Khusus untuk Ibu Dini, sedikit lagi ya Bu, direvisi Bu. Kapan mau dikirim Bu Dini? Ya, kapan mau dikirim Bu Dini? Nanti malam. Oke, siap. Nah, jadi ya untuk yang masih semangat sampai dengan hari ini masih masih mengikuti, saya salut. Bu Dewi sebenarnya udah lulus secara komputer, udah lulus, nah beres lah. Kalau nilai dari saya nggak usah Bapak Ibu pikirin, ya. Nggak usah Bapak Ibu pikirin, pasti lulus kalau dari saya. Kalau dari mesin udah lulus, dari saya pasti lulus. Kemudian Ibu Ekit juga dari mesin udah lulus, pasti dari saya lulus juga. Ibu Dini sedikit lagi Ibu ya. Oke, Pak Bahrun dan Pak Syafrizal, ya mohon dipercepat. Ini untuk kepentingan bapak-bapak semua. Jadi ya kalau nanti kirim Pak, kemudian plagiasi keluar 35% aja saya nggak bisa bantu Pak. Apalagi nggak ngirim, wah itu saya nggak bisa bantu lagi. Terus UT ini kalau udah nutup, ya diusahakan Pak. Ya. Ini untuk kepentingan bapak-bapak sendiri, bukan untuk saya. Bu Dewi ini juga udah. Terima kasih Bu Dewi. Fakultas Keguruan itu diganti seperti apa? Apa? PGSD Fakultas Keguruan itu gantinya jadi apa? Kalau terpaksa nggak diganti, nggak masalah, nggak usah diganti. Kan kita masih punya 30% Bu. 30% ini masih boleh lah. Ya, jadi kalau misalnya PGSD masih kena, ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Itu kan kita punya ruang 30%. Gitu. Kalau yang IPA, kata IPA juga sama kena. Itu apa dihapus aja langsung materi atau gimana? Ya boleh dihapus, diganti materi. Pokoknya dicari gini Bu, dicari padanan katanya. Cari padanan kata. Nah, 1 ya. Kemudian diubah pola kalimat. Nah, gitu.
pola kalimatnya diubah. Jadi misalnya pola kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada kata keterangan waktu atau keterangan tempat gitu. Nah, kita ubah ya, kita ubah. Misalnya keterangan tempat dulu, keterangan tempat dulu. Budi pergi ke pasar. Diubah menjadi apa? Ternyata ke pasar adalah tujuan dari Budi. Ya selesai. Mengubah pola kalimat. Keterangan lebih dulu, kemudian berikutnya. Kemudian apa lagi? Ya diubah semua. Atau hapus. Makanya pada saat ada mahasiswa yang mengirimkan tugasnya panjang sekali. Ini lebih enak ini sebenarnya. Kirim tugas panjang lebih enak. Kenapa lebih enak? Pada saat kita terkena plagiarisme check lebih dari 30%, oh tinggi nih. Tinggal kata-kata yang terdeteksi dipotong-potong aja udah. Dipotong, buang, potong, buang, potong, buang gitu. Jadi udah meringankan tugas kita lah. Kalau tulisan kita pendek, mau dibuang lebih pendek lagi nggak? Kan ada ini, kan ada batasannya. Kalau nggak salah 10-15 halaman kalau nggak salah. Saya lupa batasannya. Gitu. Gitu Bu Rini. Bapak izin bertanya. Ya, Ibu Dewi, silakan Bu. Ya, untuk yang lembar keterangan plagiat itu di-upload sudah aja. Pak. Sudah Apa? boleh kita upload. Boleh di-upload. Ya, boleh di-upload. Bu Dewi kan udah selesai. Ya, diketik semua, dikasih materai ya, Pak? Ya, dikasih materi di foto aja atau di apa? Di foto atau di scan. Kalau nggak ada scanner di rumah di foto aja. Fotonya yang lurus ya Bu. Jangan miring-miring ya. Nah, karena Makasih, Pak. udah ya sama-sama Bu. Tinggal diunduh aja Bu. Itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Ini adalah web yang terakhir dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, terlalu cepat atau terlalu lambat, atau mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya bukan menyinggung perasaan ya. Ini sebenarnya untuk memacu ini, untuk memacu ini. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada siswa yang wah, dikumpulkan tugasnya besok pagi ya. Pagi-pagi masih baru ngumpul 2 orang, baru ngumpul 2 siswa kan. ya gimana ya, karena saya berhadapan dengan orang dewasa, ya saya anggap Bapak Ibu sekalian tahu tugas masing-masing gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Izin